Jadi kalau kayu Bapak Ibu namanya tidak boleh pakai ameh di rumah. Ya. Jangan jual ameh Bapak Ibu makan, galih, minum pakai ameh, haram. Kenapa diharamkan kita menggunakan emas? Mungkin saja ada zat-zat yang berbahaya di sana. Itu kenapa Bapak Ibu, air yang ditampung dengan bejana dari perak atau besi, lalu disinari matahari, maka hukum air itu makruh digunakan untuk bersuci. Tapi kalau IMB, misalnya MB terletak di luar tu kan cahaya matahari, pakailah IM. Tapi kalau besi atau logam, air ada dalam logam tu kena cahaya matahari, jangan dipakai. Itu namanya air musammas. Nah, salah satu rahasianya mungkin logam ini mempengaruhi air sehingga bisa menimbulkan penyakit berbahaya pada kulit kita. Itu salah satu rahasianya. Tapi rahasia yang pokok kata Nabi, emas dan perak itu untuk orang beriman nanti di sorga. Nah, orang kafir boleh pakai. Saya lihat Bapak Ibu ada seorang yang kaya raya di mana di Kuwait, sampai klosetnya pun ameh. Ya bayu tu Pak. Ameh saya janjangnya ameh saya Pak. Kenapa diharamkan kita menggunakan emas sebagai perangkat rumah tangga? Karena orang kalau pakai ameh di rumah tangga itu pasti sombong. Pasti. Tapi indah loh Pak. Karena memang emas itu alat media yang sejak dulu orang menggunakannya sebagai kebanggaan. Makanya ameh itu Bapak Ibu, ibu-ibu kalau pakai cincin ameh sebagian kan cuma menggarui lagi orang kan. Ya sebagian. Nya ndak gatal ibu cuman mencalian kau. Atau ibu-ibu sebagian kalau pakai galang ameh itu kan bajunya itu lengannya kan gadang tuh. Sehingga kalau naik baju tak ke tangan kate tak kelipik kau nampak kuning sih kau. Itu makanya orang pakai galang ameh itu ibu-ibu takbiratul ihramnya beda. Iya Pak. Kalau yang tak pakai galang ameh biasanya Allahu Akbar. Tapi yang pakai galang ameh enggak Allah nyekuncang seketik supaya bunyi kan datangnya orang kaji orang sama. Karena memang emas itu yang paling banyak membawa orang kepada perangai sombong. Dan kata Nabi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala zarratin min kibir. Allah mengharamkan surganya bagi orang yang ada kesombongan di hatinya walaupun sebesar zarah. Jadi kalau ada orang sombong di hatinya walaupun sebesar zarah, Allah haramkan surga untuknya. Kalau Bapak Ibu pakai gali ame, pakai piring ame, pakai mangkuk ame, itu besar kemungkinannya itu berada dalam kondisi sombong. Emang lu pakai ame Bapak Ibu makan. Ya, kalau ndak ya ingin mengatakan kurang waswambo kayu. Dan memang kan begitu Pak, makanya aduh pernah bercali pengacara Pak pakai cincin siko banyak Pak, cincin berlian Pak. Itu kalau mengeceknya wadeko Pak. Wadeko yang ngecek kan. Itu buktinya perhiasan tuh membawa orang sombong. Apalagi kalau digunakan sebagai alat ya perangkat rumah tangga. Bahkan dalam hadis lain, hadis Bukhari Muslim juga, allazi yashrabu fi ina'il fiddati innama yajrihu fi batnihi nar jahannam. Innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Kata Nabi, orang yang minum menggunakan gelas emas atau perak itu, dia sedang menuangkan api, bara api ke dalam perutnya.
Jadi minum dengan menggunakan perangkat emas itu, kata Nabi, dia sedang menggunakan bara api ke dalam perutnya, api neraka jahanam. Jadi ini haram apa ibu ya? Bejana emas, bejana perak itu haram. Tapi kalau loyang boleh. Zaman sisu orang kan kalau makan pakai loyang pe ibu. Ambo takana ketika ketek-ketek pak, itu makan tak piring loyang pak. Saya sudah makan kok piring tabang-tabang pak. Di Indo apa biasanya kok tabang-tabang nyada kapacari loh mak. Paling mereka tempu-tempu kok makan itu boleh. Sehingga piring loyang kok awet pak sampai 8 tahun 10 tahun tak pecah-pecahnya loh. Kalau loyang boleh, emas jangan. Itu satu. Yang kedua, hadis riwayat Muslim, iza dubigal ihabu faqat tahura. Nabi bersabda, apabila disamak kulit maka sucilah dia. Di hadis dari Ibnu Hibban, dibaru juludil maita tuhuruha, menyamak kulit-kulit bangkai itu adalah pembersihannya. Di hadis dari Abu Dawud dan An-Nasai, marran Nabi bisyatin yajurrunaha, Nabi lewat, ada sahabat yang sedang menarik bangkai kambing. Maka Nabi berkata, lau akhastum ihabaha, kenapa kalian tidak menyamaknya, memanfaatkan kulitnya? Mereka menjawab, innaha maitatun, tapi ini bangkai, ini kambing kok kambing mati, tidak berdabi loh. Nabi berkata, yutahiruha alma wal qaraz, dibersihkan dengan air dan daun salam. Ini ada 3 hadis terkait dengan pembersihan kulit. Jadi kulit ini selain kulit hewan yang boleh dimakan itu tidak boleh dipakai, haram. Tapi kalau kulit misalnya kulit kambing yang disembelih, kulit sapi yang disembelih, itu boleh dimanfaatkan pak, boleh untuk dibikin pakaian, bikin tas, atau bahkan boleh dimakan pak, berkerupuk kulit kan. Tapi kalau kulit ini bangkai, misalnya kambing kok tak di oto, matinya pak ibu, maka semuanya tidak boleh dimanfaatkan, dia haram, itu najis statusnya, itu bangkai. Kecuali kulitnya bisa dimanfaatkan kalau disamak. Bagaimana menyamaknya? Pakai air dan daun salam digosok. Digosok pakai daun salam, siram pakai air, lalu dikeringkan. Boleh dipakai bikin tas, bikin sepatu, bikin ikat pinggang, boleh. Termasuk kulit hewan yang tidak dimakan, seperti kulit buaya, kulit biawak, kulit ular. Itu suci kalau disamak. Tapi kalau tidak disamak, haram digunakan. Najis itu. Makanya apa-apa ibu-ibu kok kembali tas, ibu-ibu kok kembali tas kulit, tanya dulu kok kulit apa ya? Ya apa ibu? Kok kulit jawi ibu ya? Jawi kok jawi berdabi atau jawi mati ya? Kalau enggak jadi najis itu, iko lah jawi korban mah ibu je. Lah jawi berasi mah jadi pakailah leh. Panilah. Atau koknya kecet, iko kulit buaya ibu. Ya. Atau kok kulit biawak, lai sama enggak? Apa sama atau buah? Jangan dia lah ikut cetusnya. Dia tak tahu nya tak mengerti syariat ada. Sebab kalau nak disama kulit ular, kulit biawak, kulit buaya itu najis. Tak bisa dipakai-pakai sembarang kulit kalau ibu. Makanya ambo sampai hari ini ikat pinggang ambo tak pernah ikat pinggang kulit lah ibu. Dompet ambo tak pernah dompet kulit lah ibu. Dompet ambo dompet kulit sintetis. Ikat pinggang ambo kulitnya kulit sintetis.
di samping harganya murah, aman nampak makainya Pak. Sebab kalau kulit buaya dan nampak pakai tak nyo sama lah, membuat najis apa salat. Dan salat apa tak sah lah. Karena syarat sah salat suci badan, pakaian dari hadas dan najis. Ya. Ibu mungkin tas ibu tu mungkin dari kulit buaya misalnya, taknya sama lah, tak bisa ibu buat pakai najis tu mah. Atau ya dompet ibu memang harus dipastikan bapak ibu kalau membeli dompet, tas, ya membeli kek pinggang, kalau kulitnya pastikan kulitnya apa. Kalau kulitnya bukan kulit hewan yang dimakan seperti kulit buaya, kulit ular tadi, tanya pastikan lai disama endak. Kalau lai kecaknya balik kok badutonya tanggungjawab nanti di akhirat. Bapak ibu tak masalah ni. Tu makanya menggali kok bapak ibu tak, orang yang tak mengerti jo syariat tak boleh menggali di Umar bin Khattab. So bahaya Pak. Coba bayangkan Pak, orang yang menjual tas kulit tu, dompet kulit tu Pak, atau ikat pinggang kulit tu, bara banyak orang sumayang dan batal biko tu Pak. Tapi kalau inyo berbohong, ya tanggungjawablah inyo di akhirat nanti. Tapi kalau sudah disama, dia suci. Namanya maknya itu pun sebahagian ulama berpendapat berdasarkan hadis ini, karena ini sifatnya kasuistis, memang berdasarkan nas. Apa nasnya? Disamak dengan air dan daun-daun yang kasat, salah satunya daun salam. Jadi harus ada daunnya yang kesat, ya, yang rasanya kalik. Jadi kasat, rasanya kalik. Itu daun itu yang penyamak. Ya. Nah, saya tidak tahu Ibu, apakah disamak dengan bahan kimia itu sah atau tidak. Saya tidak yakin itu. Karena Nabi mengajarkan dengan karas itu daun salam, atau daun-daun yang sejenis daun salam yang kasat dan kalik rasanya. Pokoknya apa-apa ibu tidak usahlah pakai kulit sepatu kali dapat bawa semayang lah. Ini masalahnya kok kalau dibawa semayang Pak, ya, kalau sepatu kali dapat semayang dapat lah. Ini masalahnya mereka bawa semayang, yang mungkin dia bawa semayang tu ikat pinggang, dompet, tas, ya Pak, itu yang mungkin dia bawa semayang. Hati-hati juga kulit tu Ibu, kalau tidak disamak yang tidak sah. Tapi kalau kulit hewan korban yang didabi jawi dabi itu tidak perlu lagi disamak, langsung seolah ni, karena dia halal, ya Pak. Ini yang perlu disamak, ini yang status najis. Ya, tak satu kulit disamak lebih Ibu. Kalau hewan yang dimakan, kambing, sapi, domba, kerbau, onta, disembeli langsung diolah. Jangan jadi tas ya, dimakan saya boleh kulitnya tu mah. Yang perlu disamak tu satu, binatangnya binatang dimakan cuman mati. Bangkai, misalnya kambing sakit paru matinya, ambil kulitnya, tapi baru boleh digunakan kalau disamak. Atau kulit binatang yang tidak dimakan seperti ular tadi, buaya atau biawak, boleh digunakan kalau disamak. Ya hati-hati ibu soal itu kok. Kau banyak ibu-ibu balik tas kulit. Kalau apa-apa pakai kek pinggang kulit, lalu banyak mana ada Pak. Dompet banyak apa ya, dompet kulit. Ikan di situ ada dibuatnya gambarnya Pak, gambar buaya, buatnya gambar krokodil kan, krokodil lah jadi buaya tu mah. Tu ular Pak ya. Arja balik itu lah. Kondaknya sama tadi, Pak, masalahnya tak sah salat Allah buat najis nama itu. Itu buat najis atau semayang nama itu. Nah itu sudah dua ketentuan Ibu ya. Satu, emas dan perak tak boleh digunakan untuk
perangkat rumah tangga, haram hukumnya. 2, kulit yang tidak disamak, yang statusnya najis, juga haram dipakai, digunakan kecuali dia disamak dulu. Ya. Kalau ada apa-apa yang menggali tas kulit, itu hati-hati. Karena apa menjadi jalan orang berdosa itu. Ya, kalau ada yang menggali tas kulit, menggali dompet kulit. Nah, ada pertanyaan sini dulu Pak Ibu? Silakan Pak. Itu syariatnya begitu Pak. Pokoknya asal sudah disamak suci. Harus hilang lama-lama tuh. Enggak. Lah digosok jo daun tu rato tu siram jo air itulah jamu nih. Itu proses syariatnya saja Pak. Ya. Menghalalkannya dengan itu maksudnya. Nyo najis, nyo ndak boleh. Sama Pak, anjing menjilik awak. Gosok je tanah tu, basuh je air, siram saja 7 kali. Awak kan tak pasti tu Pak, apa kalau 100% hilang tu? Enggak, cuma itu proses pembersihan syariat. Itu prosesnya. Aja nampak sampai hilang lo lama-lama tu sadonya, wah biar ribet Pak. Enggak. Ini proses pembersihan syariatnya begitu. Pokoknya gosok dengan daun salam tu, siram pakai air lah, jamu leh. Beko baru proses selanjutnya berjalan. Tapi langkah awal tu harus ada pembersihan dulu. Sama Pak mandi junub. Ya, misalnya kita junub habis berhubungan. Yang penting lah Pak siram badan apa juai lah tu. Oh ya sabun tak perlu sabun lah. Sampo tak perlu sampo lo. Yang penting proses pensuciannya kaniai badan awak. Misalnya Bapak Ibu, Ustaz bau nang bulu ngilang lah Ustaz. Bau nak masalah no. Kan ada badan berbaun Pak. Dia tak menghilangkan bau, mandi dulu Pak, menghilangkan hadas. Boleh jadi sudah mandi itu dan bau situ juga, mandi kau bungka bau ya, tak apa-apa. Yang penting bersihnya secara syariat, bukan hilang baunya Pak. Itu. Karena mandi junub itu menghilangkan hadas, bukan menghilangkan bau badan. Tidak. Ada orang Bapak Ibu, misalnya memang tadi keringik banyak Pak, itu berhubungan suami istri. Itu cuma bandem saya ke batang air sabanta Pak setengah menit, cuma bandem itu kan dua ada Pak. Allah tu mah. Lah bersih itu mah, walaupun baun masih ada banyak baun deh, tapi bersih. Sama juga sama tu begitu Pak. Jadi jangan memayahkan diri kita harus hilang semua lemak-lemak di kulit tu, enggak. Gosok saja dengan daun tu rata, siram pakai air, jemur leh. Dia sudah suci statusnya Pak. Enggak susah kan Pak. Cuman lewati sajalah proses yang formal itu, yang syariat itu, aman. Gitu Pak. Syarah Ibu. Nah, kita lanjut ya. Hadis berikutnya, hadis muttafaq alaih dari Bukhari Muslim. Ini para sahabat berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inna bi ardi qaumi ahli kitab." Kami dulu pernah berada di negerinya ahli kitab. Maksudnya di sana tidak ada orang Islam Pak. Nasrani sesadanya, ya, atau Yahudi sesadanya. Pokoknya tidak ada orang Islam. Afana kulu fi aniyatihim, bolehkah kami makan menggunakan piring mereka? Ini sahabat bertanya Pak, kami singgah ke nagari, tidak ada orang Islam situ loh. Yang ada orang Kristen saja, orang Yahudi mungkin, tapi ahli kitab. Boleh tidak kami makan menggunakan piring-piring mereka? Kata Nabi, la ta'kulu fiha. Jangan pernah kalian makan menggunakan piringnya non-muslim.